Hai, selamat pagi. Ini sekarang sudah jam 9 waktu Singapura dan hujan deras banget. Padahal pagi ini rencananya habis sarapan saya jalan naik bis ke Pudong. Di Pudong itu adalah daerah modern, permukiman modern, apartemen, dan saya pingin banget melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Bagaimana perbandingannya dengan fasilitas permukiman di Balestier di Heritage ini. Di sana modern, beda ya. Jadi gregetan banget ke sana, tapi ternyata hujan. Nggak mungkin datang ke sana karena kan terbuka. Saya pengen kursusnya gimana caranya, coba hujan. Jadi pagi ini aku cuman di hotel dulu sampai hujan reda. Kalau di forecast hujan akan reda setelah jam 12 siang. Astaga, akhirnya aku cuman posting dan Mas Kardicu dengan sangat luar biasa datang ke sini untuk bawain kartu MRT yang bisa aku pakai atau naik bis. Terus juga balik lagi keluar lagi karena dia tahu aku belum makan pagi. Ya ampun, aku dibeliin sandwich kering kayak di toast box di Jakarta sama sop telur. Astaga, enak banget, diseruput langsung anget perut. Terus kopi. Terima kasih banget Mas Kardi. Oke, aku cuma mau ngobrol tentang Singapura yang kemarin saya sudah keliling di daerah Balestier Road. Hotel saya ada hotel value, murah, kecil, tapi justru aku mau karena saya ingin tahu kehidupan di area seperti ini. Kalau saya pesan hotel di tempat wisata itu sama aja bohong, karena orang sudah tahu. Yang jelas fasilitasnya pasti bagus karena namanya juga wisata. Kita nggak tahu kalau di permukiman ternyata Jepang Singapura benar-benar membangun permukimannya sama dengan membangun daerah wisatanya. Minimal di tempat ini, ketika kemarin hari pertamanya saya di Singapura, begitu masuk check-in di hotel, beres-beres dan saya keluar lagi untuk keliling daerah situ. Dan ini ada daerah heritage, daerah tua yang memang tidak semua harus atau boleh dibongkar. Jadi ada existing yang harus dipertahankan, tetapi Singapura tetap membangun fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warganya, terutama untuk disabilitas dan prioritas. Karena Singapura juga salah satu negara modern yang mungkin saya belum belajar ya tentang piramida pendudukannya. Kalau Jepang kan piramida penduduknya tuh terbalik. Di bawah ada lansia, di atas ada anak muda yang sedikit. Nah, saya nggak tahu Singapura, mungkin hampir sama. Karena memang Singapura adalah negara modern banget untuk seluruh dunia. Nah, yang saya benar-benar baru ngeh bahwa aku tahu itu harus ada, tapi baru ngeh karena saya tidak pernah mendesain seperti ini adalah tentang rem di tempat-tempat terbuka, open space, urban, sosial ya. Jadi ternyata Singapura itu kan adalah negara seperti berbukit-bukit kecil, walaupun tidak tinggi tapi berbukit-bukit, di mana beberapa titik itu harus naik turun, bukan harus nggak di cut and fill, jadi disesuaikan dengan naik turunnya kota. Singapura membangun naik turun itu berarti dengan rem. Saya jalan keliling Balestier ini banyak naik turun. Di belakang hotel aku ada turunan lembah ya, mungkin derajatnya lumayan tinggi sampai 40 derajat ya, dan itu membuat harus ada rem pasti.
Tapi yang ternyata Singapura tidak membangun tangga sama sekali. Jadi semua rem. Jadi setiap permukaan yang berbeda itu harus ada rem walaupun kecil sekali. Dan itu walaupun kecil kan tetap aja rem, dan Singapura membangun tetap gak jauh-jauhnya dari 4 derajat. Artinya remnya bisa panjang sekali. Ya. Dan ternyata di semua rem itu harus mereka membangun railing sepanjang rem dengan material stainless steel. Bukan besi, bukan plastik, tapi stainless steel yang kita tahu di Jakarta mahal. Berarti ya budget untuk membangun fasilitas permukiman Singapura itu bagus. Ternyata juga rem itu memang yang kita tahu pasti berpikir ada rem untuk kursi roda, untuk disabilitas atau sepeda. Jakarta mungkin belum berpikir tentang sepeda. Sepeda masih ada di tempat-tempat yang memang harus di kayak di protokol, tapi di permukiman sepeda yang ada aja, nggak usah ditambah-tambahin apalah gitu. Itu yang saya tangkap tentang Jakarta. Tapi Singapura kan sepeda adalah salah satu jenis moda transportasi untuk warga, di mana sepeda itu mendapatkan porsi bagus untuk fasilitasnya. Salah satunya rem. Karena Singapura adalah negara berbukit-bukit, semua selalu ada rem, dan itu untuk sepeda jelas, dan kursi roda. Lebarnya rem tuh bagus, minimal 1,2 meter, dan semua rem selalu ada railing. Ternyata railing itu memang sangat berfungsi untuk apa? Untuk lansia. Mereka karena mungkin salah satu keluarga yang sangat di-appreciate adalah mereka harus pegangan untuk berjalan, ya kan? Kalau Jakarta orang bisa berjalan dimanapun, artinya nabrak rumput, loncat pagar, itu kan. Tapi kan Singapura tidak. Singapura selalu, atau yang saya tahu negara-negara maju yang punya awareness tinggi, kita harus berjalan sesuai dengan track, jalan setapak, jalan rem, pedestrian, bukan jalan di atas rumput, apalagi loncat pagar, ya kan? Nah, karena Singapura mempunyai konsep seperti itu jelas ya. Jadi semua orang, apalagi lansia, harus jalan sesuai dengan pedestrian atau tracknya. Mereka berjalan dengan pegangan rem. Bisa dibayangkan? Bayangkan sebuah kota atau negara, Singapura kota dan negara ya, punya banyak remnya panjang-panjang, mungkin bisa 1 kilo ya, saya nggak tahu. Karena di daerah sini aja remnya tuh bisa mungkin ada 100 meter, padahal hanya perbedaan tinggi yang tidak besar. Mereka membangun rem panjang dengan railing kanan kiri, bukan satu sisi loh, 2 sisi dengan stainless steel. Bisa dibayangkan? Ini adalah salah satu appreciate saya kepada Singapura untuk awareness atau kepedulian yang sangat tinggi bagi warganya. Dan jujur, membangun rem sepanjang itu, apalagi dengan railing dengan 2 sisi kanan kiri, belum pernah kepikiran ada di kepalaku untuk mendesain. Karena memang Jakarta memang tidak seperti itu ya. Jakarta adalah rata, dan ya bayangin deh Jakarta mungkin nggak ada rem. Jangankan di jalur-jalur umum, tempat terbuka, open space untuk publik, jangankan untuk itu.
bahkan untuk bangunan-bangunan kayak ruko atau kantor-kantor kecil dengan ada trap-trap itu sama sekali tidak membangun rem. Kalaupun ada rem itu bukan 4 derajat tapi 60 derajat. Itu sering terjadi ada di ruko-ruko yang ada minimartnya. Kan ada tangga, mereka mungkin untuk bawa troli ya. Tapi ya ampun, derajatnya bisa 60 derajat. Nah, itulah Jakarta. Tapi saya punya saya punya keinginan banget Jakarta atau negara kota-kota yang baru yang akan dibangun dekat-dekat IKN gitu ya, itu menjadi seperti Singapura, bahkan harus lebih. Kenapa? Kita bisa belajar dengan di Singapura tentang Jepang, tentang Eropa, Amerika atau negara-negara maju, dan kita bisa ngambil semuanya yang bagus-bagus untuk dibangun di Indonesia. Itu keinginan aku. Kenapa saya survei? Salah satunya ini, saya akan membawa semua yang baik-baik dari Singapura konsepnya, dan kita bisa aplikasikan dan bangun di Indonesia. Ini contoh dariku tentang rem dan railing yang menjadi satu tersebar di Singapura. Oke, next akan aku cerita lagi tentang yang lain. Oke, hai, terima kasih.